Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khalifa. Mbaknya bisa manggil saya Mbak Khalifa atau Iva juga bisa. Kalau betul ini dengan Mbak siapa ya? Saya Vivi. Oke, Mbak Vivi ini nama panjangnya siapa? Vivi Fariski. Oke, Vivi Farski. Kegiatannya sekarang apa, Mbak? Kegiatannya lagi kuliah aja sih Kuliah di mana? di sini di UNESA. Oh, di Indonesia sini ya. Iya. Jurusan? Jurusan BK. Oh iya, jurusan BK. Semester 3 ya, Mbak ya? Iya, semester 3. Oke. Eh, terus nih kabarnya Mbak Vivi hari ini gimana? Alhamdulillah baik sih untuk saat ini, tapi ya agak rada banyak pikiran aja gitu. Oke, jadi Mbak Vivi ini lagi banyak pikiran ya. Nah, sebelum kita lanjutin ke sesi selanjutnya, saya mau tanya dulu nih, Mbak Vivi ini kan di jurusan BK ya, berarti pasti pernah melakukan sesi konseling ya. Iya. Nah, oke, tapi kali ini saya tetap bakal ngejelasin lagi tentang prosedur kita kali ini nanti gimana. Jadi dari yang kita kan udah saling cerita nih, Mbak. Nah, dari cerita yang Mbak Vivi sampaikan ke saya lewat WhatsApp itu Mbak Vivi itu banyak pikiran dan burn out ya. Iya, burnout. Nah, oke. Nah, jadi di sini nanti kita bakalan pakai teknik counseling self management. Nah, dimana nanti saya bakal bantu Mbak Vivi untuk menata kesehariannya Mbak Vivi, jadwal-jadwalnya biar nggak terjadi burnout gitu. Iya, baik. Nah, jadi di sesi konseling kita nanti bakalan sekitar 30-40 menit. Apakah Mbak Vivi bersedia? Iya, bersedia. Oke, bersedia ya, Mbak. Terus nanti saya minta tolong sama Mbak Vivi buat terbuka sama saya. Terus juga Mbak Vivi tenang aja. Nanti cerita yang Mbak Vivi sampaikan pada saya itu nanti nggak bakal tersebar karena memang kita ada asas kerahasiaan juga. Terus juga Mbak Vivi di sini tanpa paksaan ya, Mbak. Iya, tanpa paksaan. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah Mbak Vivi ada pertanyaan? Belum sih. Oke, nanti kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan saja ya, Mbak. Baik. Jadi Mbak Vivi siap ya untuk komitmen melakukan sesi konseling ini nanti? Iya, insya Allah siap. Oke. Nah, Mbak Vivi tadi kan bilang kalau lagi kuliah aja ya, Mbak. Selain kuliah emang ada keseharian lainnya mungkin? Sejauh ini paling acaranya kayak kepanitiaan gitu, sama ini sih aku ngelesin juga sih. Oh, Mbak Vivi ini juga ngelesin ya? Kak, boleh tahu nih ngelesin apa? SD, SMP, SMA? TK sama SD. Oh, TK sama SD ya? Kalau SD berarti rentang kelas Kelas 1 sampai kelas 3. Itu hari apa aja, Mbak? Nah, harinya itu kemarin sebenarnya dari Senin sampai Jumat itu full. Iya. Tapi beberapa bulan terakhir, ya 2 bulan terakhir itu ini cuman hari Senin sama Kamis sama Jumat. Berarti agak dikurangin ya, Mbak? Iya, agak berkurang. Tapi dipadatkan juga yang di hari Jumat. Yang hari Jumat kan awalnya sehari cuma 1 kali, tapi 2 bulan terakhir itu sehari jadi 2 kali. Lumayan menguras tenaga juga ya, Mbak, berarti? Iya, lumayan banget. Nah, Mbak Vivi ini kepikiran mau ngelesin itu gimana? Atau banyak
jam kosongnya atau Sebenarnya alasannya bukan ngerjain kosong juga ya, karena kan kuliah masih lagi padat-padatnya juga semester 3. Yang jadi alasan ini sebenarnya kayak pengen bantu orang tua aja sih buat nambah-nambah penghasilan, soalnya kan aku nggak bisa terus-terusan bergantung sama orang tua di sini. Terus juga ya aku mikirnya sih kayak memanfaatkan waktu luang sih kan ya. Aku beberapa hari itu kan libur kuliahnya kayak hari Jumat Sabtu Minggu. Nah aku tuh mikirnya kayak weekend kayaknya bisa deh dibuat pakai ngelesin kayak gitu kan, sama buat nambah-nambah jajan kayak gitu kan, ya worth it lah. Tapi ternyata kayak awal-awal tuh aku masih bisa enjoy nih, masih bisa beradaptasi, masih bisa lah menyesuaikan. Tapi kalau lama-lama kayak keteteran kayak gitu, banyak tugas aku tuh yang ngerjainnya tuh mepet deadline. Terus aku jadi gak bisa maksimal waktu kerja kelompok. Kan biasanya kan kalau kerja kelompok kan habis matkul kayak gitu kan. ya? Nah sedangkan matkulku tuh kebanyakan tuh siang ke sore. Nah kalau pagi tuh mesti nggak dapet kelas kalaupun mau kerkel di kampus. Terus juga temen-temen tuh kayak lebih maunya tuh kayak kerkel tuh habis pulang kelas, bukan sebelum kelas. Nah jadi kan kayak kalau habis pulang kelas kan aku harus cepet-cepet pulang kan, siap-siap buat ngelesin, soalnya jadwal ngelesinnya tuh habis maghrib kayak gitu. Jadi lumayan keteteran, soalnya pagi ada matkul online juga. Tapi nggak full dalam 1 minggu itu sih, kayak cuma 2-3 harian. Nah akhirnya kan kalau pagi kuliah online, terus siangnya sampai sore masuk, terus nanti sore ke malam, sore maghriban gitulah, mau maghrib itu kan aku perjalanan kan dari kampus ke kos kan lumayan jauh juga kan. Terus makan waktu sampai rumah cuma siap-siapnya sebentar, habis itu sholat terus langsung berangkat les. Jadi tuh kayak waktu istirahatnya tuh habis di perjalanan gitu juga kadang. Nah kadang tuh aku pernah juga waktu ngelesin tuh kayak tiba-tiba ketiduran. Aduh. Iya tiba-tiba ketiduran saking ya mungkin kurang istirahat banget ya. Terus juga habis ngelesin itu ini sih kayak aku pengennya istirahat bentar, tapi istirahatnya tuh sambil scroll kayak gitu, terus nggak kerasa ternyata udah tengah malam, hampir tengah malam. Terus baru keinget ada tugas, terus habis itu baru ngerjain tugas, terus nugas sampai tengah malam, tiba-tiba nggak kerasa, terus tidurnya malam banget. Terus nanti besok pagi itu udah harus kelas online kayak gitu. Biasanya juga kelas online itu cuma join Zoom, terus kadang-kadang ditinggal tidur kalau udah kecapean banget, jadi kayak nggak maksimal gitu kuliahnya. Oke, jadi itu memang berpengaruh ke semuanya ya Mbak. Tapi sebelumnya saya mau ngapresiasi dulu sama Mbak Vivi, karena di semester 3 yang sangat sibuk ini, tapi Mbak Vivi masih bisa ngelesin, bahkan jadwalnya padat, apalagi di hari Jumat ya Mbak. Itu pasti kayak susah banget bagi Mbak Vivi, tapi Mbak Vivi tetap semangat, bahkan sampai ketiduran juga. Ini berarti Mbak Vivi itu dari yang diceritakan Mbak Vivi tadi sering ketinggalan tugas, terus juga sering kalau ada online Zoom itu malah ditinggal tidur, terus juga sekarang waktu tidurnya itu nggak tentu, malah begadang terus ya Mbak berarti ya? Iya, kira-kira ini sering banget begadang. Oke. Nah, menurut Mbak Vivi nih, perilaku yang Mbak Vivi lakuin itu benar atau enggak? Ya salah ya tentunya, pastinya udah ngerasa salah banget, makanya aku kayak sadar, terus aku mau konseling ini. Oke. Nah,
misalnya nih, tadi kan Mbak Vivi bilang kalau temennya itu kalau Kampan tuh maunya habis matkul kan, itu berarti kan sore ya. Terus misalnya ada jadwal ngelesin juga di hari itu nanti Mbak Vivi gimana? Sejauh ini yang udah aku laluin sih kayak aku tuh udah ngomong ke mereka juga udah tahu kan kalau aku tuh punya jadwal lesin di hari apa aja kayak gitu. Jadi juga aku dari awal bilang ke mereka, maaf nanti kalau misal emang belum selesai tapi aku bisanya cuma sampai jam segini, nanti tolong kirim atau bagi tugas buat aku ya, aku kerjain sendiri di rumah, di kos kayak gitu. Soalnya aku nggak bisa ikut kelompokan sampai selesai kayak gitu. Terus juga alhamdulillahnya mereka kayak paham gitu loh, mereka juga nggak yang nuntut macem-macem buat aku maksimalin banget kayak gitu, tapi mereka juga ikut bantu kalau memang ada aku yang keteteran atau kayak gimana, mereka itu kayak bantu banget sih. Ya, jadi temennya Mbak Vivi itu memaklumin ya, kayak tahu keadaannya Mbak Vivi. Nah, tadi juga Mbak Vivi bilang kalau sering ketiduran, itu seberapa sering, Mbak? Sering banget. Kayak aku pernah ditegur muridku tuh 3 kali kayak. Waduh. Iya, kayak 3 kali ya, Miss Mbak. Vivi capek ya gitu. Mereka Miss Vivi ngantuk kayak gitu. Itu bener-bener ketiduran atau? Iya, ketiduran. Jadi aku duduk gini kayak sambil nungguin mereka. Misal aku kasih tugasnya, mereka ngerjain, terus aku kayak harusnya nyimak mereka ngerjainnya kayak gimana, cara ngerjainnya kayak gimana gitu tuh. Aku diam terus tiba-tiba merem pas tidur kayak gitu. Gitu ya. Terus selain di tempat les nih, Mbak, ini Mbak Vivi juga ngantuk. Iya, ini ngantuk. Semalam tidur jam berapa, Mbak? Jam 1 kayaknya. Waduh, jam 1 ya. Iya, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Nah, selain di tempat les nih, pernah ketiduran di kelas mungkin atau lagi di jalan terus ketiduran gitu? Kalau di jalan alhamdulillahnya enggak ya. Soalnya aku tipe orang kalau lihat keramaian tuh kayak langsung fresh gitu. Nah, tapi kalau di kelas tuh selalu tidur. Selalu tidur. Iya, sampai tiap ada kelas, apalagi kelas siang gitu kan kayak lagi ngantuk-ngantuknya ya, jam habis zuhur kayak jam 1, jam 2-an ya gitu kan, itu rawan banget ngantuk. Terus tiap ada teman-teman presentasi kayak gitu aku mesti tidur. Jadi aku nggak tahu mereka itu bahas apa. Terus juga kayak dosennya juga kan kadang ada kadang enggak gitu kan, jadi kayak kesempatan banget buat bisa tidur kayak gitu. Sampai teman-temanku tuh kayak sering mention di snapgram kayak gitu loh, kayak videoin video gitu. Iya, di videoin lagi tidur, di foto kayak gitu, sering banget. Oke, nah selain ketiduran kan Mbak Vivi juga pastinya bakal keteteran tugas nih. Nah itu bener-bener pernah nggak sampai yang lupa ngerjain tugasnya gitu? Iya, pernah. Waktu kemarin banget itu aku lupa apa ya, matkul kewarganegaraan kalau nggak salah. Waktu itu tuh ternyata tugasnya tuh udah dikirim 1 minggu yang lalu. Terus aku baru tahu ada tugas itu pas PJ ngirim ulang. PJ ngirim ulang itunya, tugasnya. Terus kayak, loh, ternyata ada tugas toh kayak gitu. Aku baru tahu kan kalau ada tugas. Ternyata ada tugas, udah itu hamin berapa jam kayak gitu PJ ngingetinnya. Jadi aku cuma ngerjain hamin kurang lebih 3 jaman baru aku ngerjain. Itu pun ternyata aku revisi. Itu 3 jam itu lewat dari deadline atau belum?
Yang ngumpulin pertama itu belum ya, alhamdulillahnya. Tapi ternyata pas aku revisinya itu kan aku tanya-tanya ke teman di kelas kan. Ternyata aku salah, terus aku benerin deh. Tapi benerinnya pas udah dari deadline. Oke. Nah, selain itu ada nggak yang tugas yang lewat dari deadline lagi? Enggak sih, alhamdulillahnya. Oke, tapi masih aman lah meskipun ngerjainnya mepet-mepet gitu. Iya, masih aman. Oke, nah dari yang Mbak Vivi ceritakan tadi, kebiasaannya Mbak Vivi itu sering ketiduran di les, terus juga sering tidur juga di kelas. Nah, Mbak Vivi tahu nggak dampak dari itu semuanya? Mungkin di kesehatannya, di kesehariannya. Iya, kalau di keseharian tuh ya tadi ya kayak aku kurang tidur kayak tadi, terus jam ininya kacau, kayak aku susah kayak nempatin mana sih jam yang harusnya aku belajar, aku les, aku kuliah kayak gitu tuh jadi kacau banget ya. Kayak misalnya di kuliahan tidur, di les-lesan tidur, terus yang waktunya tidur aku malah nugas kayak gitu. Waktunya nugas aku malah scroll sosmed kayak gitu kan, itu kacau ya menurut aku. Terus juga di kesehatan itu kemarin aku sempat sakit sih karena ya ini kayak aku nggak bisa ngatur makanku. Kan kayak ya semua waktuku tuh kayak serba kedobrakan kayak gitu loh, sampai-sampai makanku sendiri aja aku nggak merhatiin kayak gitu. Oke, berarti Mbak Vivi ini memang sering skip makan ya? Iya, Terutama sarapan gitu. sarapan iya sih, udah bisa dibilang nggak pernah sarapan sekarang. Ya itu mungkin bisa jadi pemicu Mbak Vivi sakit ya, selain pikiran. Nah, dari yang Mbak Vivi ceritakan tadi, apa sih yang diinginkan Mbak Vivi? Yang diinginkan ya jadwalnya tuh jadi kayak lebih teratur ya, kayak lebih apa sih namanya, kayak sesuai alurnya. Iya, kayak misal waktu tidur, waktu makan, waktu ngelesin aku juga maksimal, waktu belajar juga beneran belajar, kuliah juga bisa maksimal kayak gitu. Oke, nah misalnya di satu hari nih Mbak Vivi itu ada jadwal kelompokan, ada jadwal les, ada jadwal kuliah, itu Mbak Vivi bagi waktunya gimana? Ya itu tadi kayak pagi misal ada kuliah kayak gitu ya, kalau kuliahnya online itu aku sempetin buat tidur lagi, terus nanti aku pasang alarm jam berapa kayak gitu, siap-siap langsung berangkat kuliah kayak gitu. Terus nanti kalaupun ada kerja kelompok aku bilang ke teman-teman bisanya sampai jam 5 misalnya gitu. Terus nanti aku jam 5 OTW pulang, siap-siap, terus ngelesin jam 6 sampai setengah 8. Terus habis itu setengah 8 mungkin istirahat sebentar, terus lanjut nugas gitu, terus baru tidur kayak gitu sih. Mbak Vivi itu biasanya ngelesin itu berapa jam Mbak? 1,5 jam ya. Terus misalnya hari ini ada kuliah dari pagi sampai jam 12. Terus setelah kuliah misalnya kelompokan ya Mbak, kelompokan biasanya berapa jam Mbaknya? Kelompokan sih kayak waktunya nggak nentu gitu loh, kayak diakhirinya aja. Gitu ya. Mungkin pernah sampai sore banget? Pernah, bahkan pernah sampai malam banget, sampai dari jam 3-an gitu sampai jam 9 malam juga pernah. Itu real kelompokan Mbak? Iya, bener-bener ngerjain.
Kan biasanya ada tuh kayak kelompokan tapi nanti cerita-cerita main terus ngobrol kayak gitu kan. Enggak, tapi waktu itu tuh bener-bener kelompokan kita bener-bener ngerjain revisian tuh dari jam 3 sore sampai jam 9 malam gitu ya. Nah, kalau saya bilang Mbak Vivi nentuin target nih, misalnya di hari apa Mbak Vivi kan bakal nyampur jadi satu itu, maksudnya kegiatannya bareng di hari yang sama. Nah itu kayak Mbak Vivi itu ngatur waktu-waktunya gitu Mbak, kayak nanti misalnya lesnya kan 1,5 jam ya Mbak. Nah terus habis 1,5 jam les tuh Mbak Vivi mau ngerjain tugas atau mau leha-leha dulu gitu sebelum les. sesudahnya. Udah les ya, kayak habis les sih biasanya tuh istirahat ya. Aku kayak istirahat, scroll kayak gitu. Tapi aku pengennya sih kedepannya tuh kayak habis les itu aku langsung bersih-bersih, langsung siap-siap tidur gitu aja sih. Mungkin scroll kalau udah bersih-bersih bisa sih scroll. Kalaupun nanti ketiduran habis scroll kan aku udah bersih-bersih, udah beres semuanya kayak gitu, jadi lebih tersusun. Gitu ya. Nah, menurut Mbak Vivi nih, apa sih waktu yang gak efektif atau waktu yang perlu diubah dari perilakunya Mbak Vivi itu tadi? Kayaknya sih waktu scroll aku ya, soalnya kadang aku merasa kayak banyak waktuku tuh kayak terbuang banget, padahal bisa banget aku pakai hal-hal yang harusnya aku kerjain, ya misal nyuci atau masak kayak gitu, atau beli lauk kayak gitu. Padahal masih ada kesempatan kayak gitu, tapi aku pakai buat scroll kayak gitu, jadinya makanku keteteran tadi. Terus kayak misal di waktu scroll itu aku bisa beres-beres, bersih-bersih, terus habis itu istirahat yang benar-benar istirahat kayak tidur kayak gitu. Tapi aku malah scroll, nah itu kayak buang waktu banget sih. Oke. Emang biasanya Mbak Vivi tuh kalau scroll sosmed itu bisa berapa jam Mbak? Bisa lama banget sih, kayak lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam ya. Itu menurut saya juga banyak waktu yang emang dibuang sia-sia gitu ya Mbak. Nah tadi kan Mbak Vivi juga udah buat planning nih, misal planning yang Mbak Vivi buat itu ternyata gagal atau ada hambatan-hambatan lainnya, itu nanti Mbak Vivi mau gimana? Ya pastinya kayak harus sadar dulu kan ya tentang hambatan yang terjadi kayak gitu. Terus mungkin bakal nyiapin planning selanjutnya sih, kayak misal tentang apa dulu nih hambatannya kayak gitu. Terus abis itu kayak bikin jadwal ulang kayak gitu. Nah Mbak Vivi pernah nggak sih kayak bikin jadwal yang ditulis gitu, kayak yang udah diatur gitu, kayak schedule, to-do list gitu? Iya. Belum sih, belum pernah. Kayak mungkin bisa coba itu juga ya Mbak ya, soalnya siapa tahu bisa membantu kesehariannya Mbak Vivi juga. Nah misal nih kalau Mbak Vivi tuh beneran berhasil ngelakuin apa yang udah Mbak Vivi planningkan tadi. Nah, apa sih yang Mbak Vivi inginkan dari keberhasilan itu? Yang aku inginkan dari keberhasilan itu sih pastinya aku mau ini sih, ya itu aja tadi, jadwal yang teratur. Nah, ini tuh bisa disebut kayak self reward gitu Mbak, kayak Mbak Vivi mau beli apa atau apa gitu, biar nyenengin hati karena udah
mencapai target yang Mbak Vivi inginkan? Oke. Mungkin aku bakal beli jajan-jajan kesukaan aku sih. Terus juga main sama teman-teman. Kayak kemarin itu aku sempat ini sih main sama teman-teman sekelas kayak gitu, ke tempat-tempat yang mana kayak gitu bareng-bareng gitu sih. Oke, itu seru banget ya Mbak Vivi itu tadi. Semoga Mbak Vivi bisa mencapai targetnya Mbak Vivi biar bisa ngerasain apa yang Mbak Vivi inginkan self reward tadi. Nah, selain self reward itu Mbak, ada juga punishment. Nah, di sini tuh kayak Mbak Vivi kayak bikin Mbak Vivi itu kalau misalnya gagal nih ngelakuin kegiatan yang udah Mbak Vivi planning di hari itu. Nah, apa sih punishment yang bakal Mbak Vivi dapatkan dari Mbak Vivi sendiri? Aku bikin punishment buat diri aku. Iya. Mungkin punishmentnya kayaknya apa ya? Nggak boleh scroll HP seharian sih. Oke, atau mungkin mengurangi durasi, kan tadi Mbak Vivi kalau scroll sosmed itu bisa 3 jam lebih ya Mbak, diganti jadi cuma 1 jam atau 1,5 jam gitu. Ya mungkin itu juga bisa. Oke. Atau ada punishment lain yang Mbak Vivi mau? Kayaknya aku bakal nggak ngasih jajan buat diri aku sendiri sih. Oke, jadi Mbak Vivi milih punishmentnya itu mengurangi durasi scroll sosmed sama mengurangi beli jajan kesukaannya Mbak. Oke, menurut saya punishment yang Mbak Vivi bilang tadi udah cukup ya, lumayan ya Mbak, nggak terlalu nyiksa diri Mbak Vivi juga. Nah, setelah kita ngelakuin sesi konseling kita ini, di sini saya ada kontrak konseling yang nanti dimana Mbak Vivi itu ngisi yang udah saya tulis di sini. Di sini tuh ada nanti Mbak Vivi nulis namanya Mbak Vivi sendiri, terus tanggal konseling kita ini, terus juga menyatakan bahwa saya setuju melakukan apa aja tadi Mbak Vivi bilang, terus juga usahanya Mbak Vivi kalau berhasil itu kayak gimana, terus juga ada self reward yang tadi Mbak Vivi bilang sama punishment yang Mbak Vivi bilang. Nah, mungkin bisa pakai itu Mbak. Sudah. Oke, Mbak Vivi bisa tanda tangan di sini ya Mbak. Oke. Mbak. Oke, di sini saya juga tanda tangan sebagai bentuk kesahan kontraknya ya Mbak. Nah, jadi nanti kertas kontrak ini bakalan saya yang bawa. Mbak Vivi inget kan apa yang bakal Mbak Vivi plan di sini atau nanti Mbak Vivi foto saja? Sejauh ini ingat sih, tapi kalau mau difoto boleh sebagai pengingat. Oke, nanti habis ini difoto aja ya Mbak. Nah, jadi ini sebagai kontrak, saya harap Mbak Vivi tuh bisa bener-bener ngejalani apa yang keinginannya Mbak Vivi dengan benar ya Mbak. Terus juga saya harap Mbak Vivi itu berhasil dalam mengatur jadwal-jadwal kesehariannya Mbak Vivi, karena kalau sampai tidur sampai malam terus lupa makan itu memang sangat buruk ya Mbak, buat kesehatan Mbak Vivi juga, terus juga buat nilai-nilai nilai-nilai di kuliahnya Mbak Vivi. Takutnya IPK-nya turun kan Mbak ya. Kan itu nanti dampaknya bakal
ke kasihan Mbak Vivinya juga, kasihan keluarganya Mbak Vivi juga ya. Iya. Nah, dari sesi konseling ini gimana perasaan Mbak Vivi? Dari sesi konseling ini saya bukan sedikit ya, udah lumayan lega karena bisa cerita keluh kesah saya juga. Soalnya kalau mau ngeluh ke temen juga takutnya malah kayak dijudge, soalnya kan ini juga udah pilihan saya ya. Iya. Terus juga mau cerita ke keluarga juga malah nantinya kayak gimana gitu, jadi takut membebani. Jadinya sekarang udah cerita ini lebih lega sih, jauh lebih lega sih. Terus juga saya punya plan kayak gitu loh, plan baru untuk diri saya harus gimana ke depannya. Terus juga saya kayak mulai meyakini diri buat lebih konsisten ngatur jadwal lagi kayak gitu sih. Oke. Saya juga terima kasih sama Mbak Vivi karena udah terbuka sama saya, mau menceritakan apa-apa aja yang memang mengganggu di pikirannya Mbak Vivi juga. Terus juga kalau memang Mbak Vivi masih ada yang ingin diceritakan, bisa kita ceritakan hari ini, diceritakan sekalian hari ini, atau kita bisa mengatur jadwal lagi ke depannya. Nah, karena Mbak Vivi ini kan lagi dalam pengawasan saya lah istilahnya, jadi nanti mungkin Mbak Vivi tetap update kesehariannya Mbak Vivi ke saya juga ya Mbak, biar saya juga tahu apakah Mbak Vivi itu berhasil atau enggak ngelakuin planning ini tadi. Iya, baik. Nah, di sini apakah Mbak Vivi mau membacakan plannya atau saya aja yang membacakan? Bisa dibaca. Saya aja ya. Oke, jadi di sini Mbak Vivi menuliskan bahwa Mbak Vivi itu setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu mengatur jadwal harian dengan membuat to-do list. Terus yang kedua, memberikan reward diri bila berhasil dan konsisten. Yang ketiga, memberikan punishment bila saya melanggar. Terus juga usaha ini dianggap berhasil apabila yang pertama, Mbak Vivi itu bisa mengatur jadwal harian dengan baik. Terus juga yang dua, bisa membagi waktu yang sangat efisien. Terus juga yang ketiga, tidak melanggar jadwal yang dibuat dan bisa konsisten. Nah, juga di sini Mbak Vivi juga menuliskan reward dan juga punishment tadi ya Mbak. Oke. Sesi konseling kita hari ini udah selesai. Mbak Vivi ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup sih. Cukup ya. Iya. Oke, mungkin bisa kita akhiri ya Mbak. Setelah ini emang Mbak Vivi mau kemana? Ini mau lanjut ngelesin juga. Oh gitu. Iya. Semangat ya Mbak. Yang Mbak Vivi lakuin kayak ngelesin anak itu nanti bisa jadi manfaat bagi mereka juga ya Mbak. Oke. Sudah selesai Mbak? Iya, sudah. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya kali ini. Saya juga lebih terbuka. Makasih juga Mbak. Sampai jumpa lagi. Saya pamit ya Mbak. Iya, terima kasih. Iya.